Seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kemarin sudah dibahas masalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad tentang keutamaan kalimat hamdalah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalimat hamdalah itu memenuhi timbangan mizan, dan kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Hamdalah yaitu segala puji, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih alhamd itu? Hamdalah itu apa? Alhamd itu kalau secara bahasa pujian itu maksudnya pujian. Alhamd itu kan pujian. Alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan kalimat alhamd, yaitu kalimat pujian. Apa pujian itu? Pujian kalau secara bahasa wa asana bilisan ala jamil ikhtiyar, yaitu pujian dengan lisan dengan cara yang baik, yaitu namanya pujian, yaitu namanya alhamd, hamdalah, yaitu pujian dengan lisan dengan cara yang baik. Tapi kalau secara ukuran yang betul, secara umum, bahwasanya alhamd itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Yang dimaksud dengan alhamd itu pujian adalah suatu pekerjaan yang ditimbulkan untuk mengagungkan si pemberi nikmat. Sekiranya si pemberi nikmat itu memberi nikmat kepada orang yang memuji maupun orang yang tidak memuji, atau orang yang tidak dikasih nikmat. Contoh, Anda dikasih hadiah umpamanya uang atau mobil, pasti Anda mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Anda mengucapkannya itu karena Anda dapat nikmat dari Allah Ta'ala, makanya Anda memuji Allah Ta'ala. Coba Anda nggak dapat nikmat, mungkin Anda nggak mengeluarkan kalimat alhamdulillah itu. Tapi karena Anda dapat nikmat, umpamanya diongkosi, ditraktir kawannya, tengah-tengah makan nggak taunya sudah dibayari sama kawannya pulang. Wah, alhamdulillah tadi saya dibayari. Kenapa? Dapat nikmat ya. Karena Allah memberi nikmat, jadi dia memuji Allah Ta'ala karena dia dikasih nikmat gratis makan. Atau umpamanya walaupun Anda mengucapkan alhamdulillah itu walaupun Anda tidak dikasih nikmat tapi orang lain, contohnya maaf teman Anda naik jabatan, teman Anda dapat hadiah mobil motor, atau saudara Anda, kakak Anda, adik Anda, paman, keluarga dapat hadiah. Padahal bukan Anda yang dapat nikmat, tapi ketika Anda dengar teman Anda dapat nikmat, hadiah motor, mobil, atau adik Anda, kakak Anda mengucap alhamdulillah, ikut senang. Padahal yang dikasih nikmat siapa? Yang orang lain. Tapi dia ikut gembira. Nah, ini namanya alhamd, yaitu suatu pekerjaan yang dikeluarkan karena memuji si pemberi nikmat, baik si pemberi nikmat itu memberi nikmat kepada orang yang memuji atau bukan kepada orang yang memuji. Itu namanya alhamd, itu namanya pujian. Dan pujian ini ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau rukunnya pujian ini alhamd ini ada 5. Kalau salah satu aja, satu tidak ada, maka namanya bukan pujian namanya. Bukan pujian. Syaratnya itu rukunnya ada 5. Yang pertama rukunnya alhamd itu adalah hamid. Yang pertama itu ada orang yang memuji. Kalau nggak ada orang yang memuji, maka namanya bukan pujian. Harus ada orang yang memuji dulu, yang mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya orang yang memuji. Kemudian mahmudun, yaitu ada yang dipuji. Ada orang yang memuji, ada yang dipuji. Siapa yang dipuji? Yaitu si pemberi nikmat. Si pemberi nikmat, baik Allah Ta'ala maupun orang yang ngasih nikmat kepada kita. Itu kita puji. Berarti itu namanya mahmud.
Jadi artinya Mahmud, nama Mahmud itu adalah orang yang dipuji atau sesuatu yang dipuji. Kemudian Mahmudun bi, syaratnya pujiannya dengan apa? Yaitu dengan lisan, harus dengan lisan, diucapkan. Ya, diucapkan. Jadi ada yang ngasih nikmat, ada yang memuji, tapi memujinya bukan dengan lisan. Berarti namanya bukan pujian. Harus dengan lisan. Pujiannya cuma dengan jabat tangan aja. Ya, umpamanya dikasih uang sama orang, cuma jabat tangan, nggak mengucapkan terima kasih. Nah, ini berarti namanya bukan pujian. Harus dengan lisan. Kalau kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kepada orang lain mengucapkan jazakumullah khair, ya minimal terima kasih. Tapi kalau bisa jazakumullah khair, itu doa kebaikan. Jangan cuma terima kasih, syukron itu nggak bagus. Ya, saya pernah bahasanya memang syukron itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya terima kasih. Kalau orang Arab itu nggak senang dengan kalimat tersebut, biasanya jazakumullah khair. Ya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Sunnah didoakan. Kalau kita dapat nikmat dari orang lain, ditraktir umpamanya, ya dapat angkutan gratis umpamanya, itu didoakan, orang itu didoakan, itu sunnahnya. Ya dulu karena waktu saya pernah di Yaman mengucapkan syukron itu dimarahi. Syukron nggak ada artinya, terima kasih nggak ada manfaatnya. Ngomong suruh doakan minimal jazakumullah khair. Ya itu sunnah. Ya tapi kalau Allah yang kasih nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian ya yang pertama yaitu orang yang memuji, yaitu ada yang dipuji, kemudian memuji dengan menggunakan lisan syaratnya. Kemudian mahmudun alaih, yaitu dipuji karena sebab apa? Karena sebab dikasih nikmat. Ya harus ada sebabnya. Ya kalau Anda nggak ada sebab, nggak ada apa, langsung mengucapkan kepada orang jazakumullah khair, terima kasih, nggak ada sebab, nggak ada apa, ya namanya bukan pujian. Ya, harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Dikasih nikmat. Ya, minimal dikasih aqua lah bahasanya. Ya, dikasih aqua sama orang baru kita mengucapkan terima kasih bahasanya. Ada sebabnya, itu sebabnya dikasih nikmat. Kalau nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak bisa. Ya, atau mungkin ditolong, sebabnya karena ditolong itu juga bisa, walaupun tidak berupa barang tapi ditolong, itu juga namanya mahmudun alaih, yaitu nikmatnya. Kemudian ada sirotnya, ada kata-katanya, ya ada kata-katanya. Sirot ini namanya kata-kata, yaitu apa? Seperti kalimat alhamdulillah, ya harus ada di lafadznya. Kalau nggak ada lafadznya maka namanya bukan pujian. Atau Zaidun karim, Zaidun itu orangnya baik, Zaidun itu orangnya sosial, Zaid itu orangnya mulia. Nah ada lafadznya, ya, lafadz pujiannya. Jadi rukunnya memuji itu ada 5, yaitu ada yang memuji, kemudian ada yang dipuji, kemudian memujinya dengan lisan, kemudian dipuji karena sebab dapat nikmat, dan yang kelima yaitu harus ada lafadznya. Kalau nggak ada lafadznya maka namanya bukan pujian. Ini 5 syarat ini harus dipenuhi. Ini baru namanya alhamad. Ini baru namanya pujian. Ya, bayangkan, kalimat ini aja dipreteli oleh ulama bahasa. Ya, kalau kita kan apa fungsinya? Ya, tapi ulama tetap, ya kalau namanya pujian itu harus ada syarat-syaratnya. Itu pun masih dibahas oleh para ulama. Ya, kalau kita kan, kalau dalam pikiran kita kan buat apa bahas seperti ini? Seakan-akan nggak ada manfaatnya. Cuma ulama itu definisi, kalau namanya alhamad, kalau tidak sesuai dengan rukun maka namanya bukan alhamad. Jadi harus sesuai dengan rukun-rukun yang dibahas oleh para ulama. Kemudian pujian, jenis-jenisnya pujian itu ada 4. Ada pujian qadim ilal qadim, yaitu pujian yang dahulu untuk dahulu, yaitu pujian Allah untuk dirinya sendiri. Pujian Allah untuk dirinya, yaitu nikmal maula wa nikman nasir, sebaik-sebaiknya penolong dan sebaik-sebaiknya pelindung adalah Allah Ta'ala, yaitu Allah memuji dirinya. Ya, nggak ada pelindung yang terbaik, penolong terbaik kecuali Allah Ta'ala. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Ini namanya pujian yang lampau untuk yang lampau. Artinya pujian Allah yang maha dulu untuk yang maha dulu. Kemudian ada pujian hamidul qadim lil hadis, pujian yang lampau untuk yang baru, yaitu pujian Allah untuk hambanya.
Ya, dalam Al-Quran contohnya nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah Ayub, adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, dipuji oleh Allah Ta'ala, itu Nabi Ayub. Ya, nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa. Ya, sabar Nabi Ayub ini ya. Dulunya kaya raya, hartanya banyak, tiap hari itu motong hewan, ngasih ribuan makan orang. Ya, anaknya banyak, istrinya cantik, ya. Luar biasa ibadahnya hebat. Jadi kekayaannya itu tidak melupakan dia kepada Allah Ta'ala. Ya, cuma ada orang yang mengatakan pada waktu itu, siapa yang nggak bisa seperti Ayub? Kalau saya seperti Ayub ya enak aja. Istri cantik, harta banyak, anak banyak, bisa ngurus harta. Ya sampai nggak bisa ibadah. Seperti itu. Kita ini setengah mati ibadah karena sibuk dengan kerjaan. Kalau Ayub kan sudah kaya, anaknya banyak, bisa kontrol usahanya, istrinya cantik, ya jelas ibadahnya tenang. Kita ini yang pas-pasan yang setengah mati ibadahnya. Ya. Jadi mereka menganggap Nabi Ayub itu ahli ibadah karena hartanya banyak. Ya. Akhirnya diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, dihabiskan hartanya oleh Allah Ta'ala, anaknya dimatikan, bahkan istrinya pun sampai lari nggak tahan dengan Nabi Ayub. Dikasih penyakit luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Ayub itu kalau dia Nabi Pak, kalau tinggal ngangkat tangan berdoa untuk minta sembuh bisa sembuh. Cuma Nabi Ayub nggak mau, ya nggak mau dia minta sembuh. Ya, oleh istrinya dipaksa, wahai suamiku kamu ini sudah sakit lama, minta sembuh sama Allah Ta'ala. Kata suamiku, kata Ayub ini, wahai istriku minta maaf, aku ini sehat sudah puluhan tahun. Sudah ratusan tahun, malu saya, masa baru dikasih penyakit 7 tahun sudah minta sembuh. Padahal yang puluhan, yang ratusan tahun ini saya dikasih sehat sama Allah Ta'ala. Saya malu, saya nggak mau. Nanti biar Allah sendiri yang menyembuhkan saya. Kalau saya suruh minta sembuh nggak mau. Jadi Nabi Ayub nggak mau minta sembuh. Kenapa? Dia menghitung nikmat Allah yang dulu itu sudah terlalu banyak. Jadi malu kalau minta sembuh. Coba kalau kita baru 3 hari aja sudah nangis-nangis. Ya tidak sembuh, ya sebulan kok gak sembuh-sembuh, saya zikir segala macam. Ya. Kalau Nabi Ayub nggak mau Pak seperti itu. Sampai 7 tahun ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun Nabi Ayub itu sakit. Sakit parah, dalam riwayat itu seperti penyakit lepra. Ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa nggak bisa apa-apa sama sekali pokoknya Nabi Ayub. Tapi ibadahnya ketika sakit lebih hebat, lebih banyak daripada ketika kaya. Maksudnya mau dibuktikan oleh Allah Ta'ala kalau Ayub itu ahli ibadah bukan karena kekayaannya. Ya, akhirnya dibuktikan oleh Allah Ta'ala walaupun sakit tetap sabar, ahli ibadah Nabi Ayub itu. Ya, akhirnya diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram, diangkat penyakitnya semuanya, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dikembalikan semua hartanya, anaknya kemudian banyak kembali, ya, istrinya dikembalikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kaya lagi Nabi Ayub menjadi kaya. Maksudnya mau dibuktikan ya, bahwasanya orang yang hebat itu Nabi Ayub. Ya, walaupun dikasih penyakit sabar, ya dikasih penyakit sabar. Ya, makanya ini kata para ulama, kalau kita dikasih penyakit jangan langsung minta sembuh, yang sabar, dinikmati dulu, ya jangan minum obat dulu. Ya, sakit gigi biarkan sakit 3 hari nggak apa-apa. Ya nggak usah minum Panadol apa segala macam. Ya dinikmati dulu. Kecuali yang sudah kecang-kecang baru minum obat kan. Ya, kalau belum jangan. Nah, karena apa? Seperti Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub malu, nggak mau dia. Ya, baru sakit 7 tahun. Kalau kita 7 tahun mungkin sudah tinggal tulang sama kulit, sudah nggak tahan, lebih baik mati aja. Ya, Nabi Ayub kasih penyakit 7 tahun sabar. Nggak mau minta sembuh, minta sembuh itu nggak mau dia. Ya, karena malu dengan Allah Ta'ala. Makanya dipuji oleh Allah Ta'ala. Ya, nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub. Ini namanya pujian Allah kepada yang baru, yaitu makhluknya, yaitu Nabi Ayub. Kemudian ada hamdul hadith liqadim, ada pujian yang baru untuk yang lama, yaitu pujian makhluk untuk Allah Ta'ala. Apa itu? Seperti apa? Pujian kita kepada Allah Ta'ala. Ya kalimat alhamdulillah. Ya, karena itu bahasa alhamd. Ya, alhamd itu pujian kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya,
ya. Itu berarti pujian kita kepada Allah Ta'ala. Kita yang baru memuji Allah yang maha lampau, yang maha lama ya. Kemudian ada juga hamdul hadith li hadith, yaitu pujian yang baru untuk yang baru, yaitu seperti pujian kita kepada sebagian orang ya. Seperti apa? Nikmat rajul Zaidun, sebaik-baiknya orang adalah Zaid ya. Sebaik-baiknya orang adalah Zaid. Kita muji orang, ini baik, ini orangnya sosial, ini orangnya dermawan. Itu berarti pujian makhluk kepada makhluk namanya ya. Jadi pujian itu ada 4 jenis. Pujian yang lama untuk yang lama, yaitu pujian Allah untuk Allah sendiri, yaitu nikmal maula wa nikmal nasir. Kemudian ada pujian Allah pujian yang lama untuk yang baru, yaitu pujian Allah kepada hambanya, yaitu nikmal abdu innahu awwab. Kemudian ada pujian yang baru untuk yang lama, yaitu pujian kita kepada Allah seperti kalimat alhamdulillah ya. Kemudian ada pujian yang baru untuk yang baru, yaitu pujian kita kepada manusia ya. Dan fungsinya banyak ya alhamd ini ya. Alhamd ini banyak, dan alhamd ini kalimat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ya. Zikir yang pertama kali diucapkan Nabi Adam adalah alhamd, yaitu pujian alhamdulillah. Kapan? Yaitu ketika Nabi Adam bersin. Ketika Nabi Adam bersin, itu otomatis Nabi Adam langsung mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala ya. Makanya kalau kita bersin itu disunahkan untuk mengucapkan alhamd ya, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita mendengar teman kita ada yang mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan dijawab Allah yarham ya. Allah yarham, alhamdulillah, yarhamukallah ya. Yarhamukallah dijawab dengan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau ya. Jadi kalau Anda bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita mendengar teman kita mengucapkan alhamdulillah, kita agak bersin, kita mengucapkan yarhamukallah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Kemudian kalau kita mendengar teman kita menjawab jawaban alhamdulillah kita, maka dijawab dengan yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada engkau. Ya, itu sunnah ya. Bersin itu menghilangkan penyakit Pak ya. Kalau bersin 1 kali 2 kali itu bisa menghilangkan penyakit, tapi kalau sudah 3 kali atau lebih itu namanya mau sakit. Itu mau sakit. Itu hadis itu ya. Bersin 1 kali 2 kali itu memang menghilangkan penyakit, tapi kalau sudah 3 kali atau lebih itu berarti tanda-tandanya mau flu sudah ya. Itu tanda-tandanya mau flu ya. Dan alhamd ini adalah sebaik-baiknya doa, kata Nabi Muhammad SAW. Afdhalul fikri la ilaha illallah wa afdhalul doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah, kata Nabi Muhammad SAW. Dan alhamd ini termasuk perkataan zikir yang memiliki pahala yang besar ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih 4 perkataan, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, ditulis baginya 20 kebaikan dan dihapus 20 kesalahan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Allahu akbar dan juga kalimat la ilaha illallah, sama, ditulis baginya 20 kebaikan dan 20 dosa dihapus. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamd, maka ditulis 30 kebaikan dan 30 dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dari kalimat subhanallah walhamdulillah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, yang paling banyak pahalanya itu adalah kalimat alhamd. Subhanallah alhamdulillah. Kalau subhanallah 20 kebaikan dan 20 dosa dihapus. Alhamdulillah 30 kebaikan dan 30 dosa dihapus. La ilaha illallah 20 kebaikan dan 20 dosa dihapus. Allahu akbar 20 kebaikan ditulis, 20 dosa dihapus. Jadi dari 4 kalimat ini yang paling banyak pahalanya itu kalimat alhamd ya, kalimat alhamd. Sampai kalimat alhamd ini dijadikan rukun di dalam khutbah Jumat ya. Di dalam Al-Fatihah kan ada alhamd
alhamdulillah ya rabbil alamin. Setelah basmalah alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan ayat pertama dari Fatihah itu yaitu alhamdulillah. Ada yang mengatakan bismillah itu kalimat pertama, ya ayat pertama dari Al-Fatihah. Bahkan dijadikan rukun dalam khutbah Jumat. Kalau Anda khutbah Jumat, pertama kali kalimat yang diucapkan itu harus alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman, ya. Pokoknya kalimat alhamdulillah. Enggak boleh bismillah dulu. Kalau ada khotib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, batal khutbah Jumatnya, enggak sah. Harus kalimat alhamd yang diucapkan pertama kali. Kalau ceramah nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu, nggak masalah. Tapi kalau khutbah nggak boleh, harus alhamd dulu yang diucapkan sampai dijadikan rukun dalam khutbah Jumat. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, afdhalul ibadullahi ta'ala yaumal qiyamah alhamadun. Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya hamba Allah nanti di hari kiamat adalah alhamadun. Ya, hamadun itu beda dengan hamid, Pak, ya. Kalau hamid itu orang yang memuji, ya, orang yang memuji. Kalau hamadun itu orang yang selalu memuji. Ya, seperti tohir orang yang bersuci. Kalau mutatohir orang yang selalu bersuci. Kalau tohir kan kemarin sudah dijelaskan. Tohir itu bahasanya kalau mau sholat baru wudhu, ya. Ketika mau baca Quran baru wudhu, itu namanya tohir, orang yang mencucikan diri ketika mau ibadah. Tapi kalau mutatohir ini ibadah nggak ibadah tetap dalam keadaan berwudhu, suci terus, 24 jam suci terus. Ini namanya mutatohir, ya. Begitu juga hamid itu orang yang memuji, biasanya memuji ketika pas dapat nikmat saja ini orang. Ya, dapat THR, alhamdulillah keluar THR-nya, ya. Mamanya bisa pulang dulu, alhamdulillah bisa pulang dulu, ya. Pokoknya dia mujinya ketika dapat nikmat. Kalau hamadun ini dapat nikmat gak dapat nikmat, bahkan dapat musibah, tetap dia kerjaannya dzikir mengucapkan alhamdulillah. Ini namanya hamadun. Yaitu orang yang selalu mengucapkan hamdalah tidak pernah putus, ya. Sampai pernah dikisahkan zaman dulu itu ada seorang raja, Pak, ya. Dia punya menteri ini biasanya suka mengucapkan alhamdulillah, walaupun kena musibah pasti mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau kita kan nggak mungkin, kalau dapat musibah masa kita kecelakaan, alhamdulillah saya kecelakaan tadi. Ada nggak berani kita mengucapkan alhamdulillah? Ya. Ini menteri ini, ya, walaupun dia dapat musibah, pasti mengucapkan alhamdulillah. Jadi rajanya ini jengkel, punya menteri seperti ini ya, jengkel. Sampai suatu saat ini menteri pernah diajak berburu oleh si raja. Raja ini senang berburu, Pak. Ketika berburu seminggu keluar, ini raja nggak dapat buruan sama sekali. Akhirnya si raja ini ngajak pulang. Ketika tahu raja ngajak pulang, si menteri ini mengucapkan alhamdulillah, wahai raja, kita selama seminggu ini nggak dapat buruan. Si rajanya ini sudah panas gara-gara nggak dapat buruan. Si menteri ini ngomong alhamdulillah lagi. Dia rajanya ditahan, dia emosinya ditahan. Pas sampai kerajaannya, si raja ini tergores, tangannya kena duri. Kena duri. Menterinya ngomong alhamdulillah, mudah-mudahan itu ada manfaatnya, wahai raja, tanganmu tergores. Kata si raja, kamu ini kurang ajar dari tadi, ya. Kamu menghina saya, ya. Kamu sudah mengatakan kita berburu seminggu 7 hari nggak dapat apa-apa, kamu mengucapkan alhamdulillah. Saya sabar, tapi ketika ini saya tergores tangan saya, kamu mengucapkan alhamdulillah. Kamu ini ngolok-ngolok saya, ya. Kamu mengolok-ngolok saya. Bukan, wahai raja, mudah-mudahan alhamdulillah ada manfaatnya. Kita ambil positifnya. Pokoknya kamu sampai kerajaan saya penjara kamu, kata raja. Kamu ini kurang ajar, sudah menghina saya. Ketika dengar mau di penjara, dia mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan juga saya dapat manfaatnya masuk penjara ini, wahai raja. Tambah marah rajanya, kurang ajar gitu. Ini kurang ajar, bukan minta maaf, tambah mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya sampai kerajaannya di penjara ini menterinya. Di penjara menterinya. Akhirnya besok dapat berapa hari si raja ini berangkat untuk berburu. Besoknya berangkat berburu, tapi sendirian, nggak mau menteri. Menteri yang biasa dibawa berburu dimasukkan penjara sama si raja. Subhanallah, di tengah hutan ini si raja ini mendapat potongan tubuh manusia.
Jadi ada beberapa potongan, ada tangan, ada kaki, tubuh manusia ini dipotong-potong. Nggak taunya di sana ada suatu kelompok, ya suatu kaum itu melakukan sesembahan untuk Tuhannya, bahasanya untuk agama mereka. Ya, apa itu ya? Ya kayak kanibal, tapi bukan kanibal sih namanya. Ya karena untuk sesembahan Tuhannya. Ya. Jadi sesembahan Tuhannya itu tubuhnya manusia. Ya, jadi tubuhan manusia yang sempurna mau dipotong-potong untuk dijadikan sesajen untuk Tuhannya oleh suatu kelompok di tengah hutan ini. Ya, bahasanya kaum primitif lah. Ya. Lihat si raja itu ketika tahu ada kaum primitif yang jadikan tubuh dijadikan sesembahan, langsung lari nih raja. Ketika lari, orang primitif ini tahu, ya, bahwasanya ada seseorang dikejar sama mereka. Subhanallah, ketangkap ini raja. Ketangkep, kata mereka, ayo kita bawa ke ketua, sama tahu bisa jadi sesajen, bisa kita untuk kita sembahkan kepada Tuhan kita, kata mereka. Akhirnya datang diserahkan kepada ketuanya, kata ketuanya, ya bagus, tapi dicek dulu, jangan ada cacatnya. Kalau ada cacatnya jangan dikasih kepada Tuhan kita. Subhanallah, ketika ditidurkan dicek-cek, nggak taunya tanah ada cacatnya di tangan yang bekas kena duri itu. Yang bekas kena duri itu ada cacatnya ada, darahnya yang masih keluar, yang belum hilang. Kata mereka, wahai ketua, ini orang cacat, tangannya nggak sempurna. Kata ketuanya, sudah kalau nggak sempurna bebaskan saja, nggak usah dijadikan sesajen katanya. Lepaskan, biarkan, kita cari yang lainnya yang sempurna. Jadi ritualnya mereka itu harus cari tubuh manusia yang nggak ada cacatnya sama sekali. Akhirnya raja ini pulang, dalam perjalanan menangis dia. Syukur, berarti betul kata menteri ini. Ya, ada manfaatnya. Coba dia sempurna, Pak. Maaf, sudah dijadikan sesajen. Wah, senang si raja ini sambil nangis sampai kerajaan, langsung masuk, dibebaskan menterinya, dipeluk, terima kasih. Ya, ternyata ini memang ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kenapa wahai raja, kata menteri? Iya, tadi saya berburu ketemu orang primitif, saya ditangkap mau dijadikan sesajen kepada Tuhannya. Cuma mereka cari yang sempurna tubuhnya. Akhirnya kalau tubuh saya ini nggak ada cacatnya, bekas duri ini, mungkin sudah dijadikan sesajen saya. Kata menterinya, alhamdulillah, untung saya di penjara wahai raja. Coba saya nemani kamu, saya yang dijadikan sesajen. Ya kan menterinya kan sempurna kan? Menterinya kan sempurna. Subhanallah. Ya. Jadi maksudnya apa? Jangan dikira sesuatu yang jelek itu nggak bermanfaat. Ya ini manfaatnya. Ya, ini manfaatnya. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang jelek itu ternyata lebih baik untuk kita. Jangan memikir sesuatu yang baik itu ternyata baik. Nggak bisa. Jadi patokan nggak bisa. Ya. Makanya si menterinya ketika di penjara ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan saya ada manfaatnya ketika masuk penjara. Betul, manfaat. Coba dia ikut berburu dengan si raja, rajanya bebas, dia yang jadi sesajen. Ya. Kita jangan menyangka sesuatu yang baik menurut akal kita itu baik, belum tentu, Pak. Maaf. Seperti Korun, Anda lihat dulu ahli ibadah minta kaya, dikira kekayaan itu sesuatu yang baik. Akhirnya apa? Ketika dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala, Korun jadi orang yang kufur terhadap Allah Ta'ala. Anda lihat sahabat Nabi Sa'labah dulu hadir pengajian di depan Nabi, duduk paling depan. Kalau sholat di belakang Nabi nggak pernah absen, 5 waktu nggak pernah absen. Minta kaya, sudah dinasihati oleh Nabi, kamu seperti ini syukur, belum tentu kamu kaya bisa istiqomah seperti ini wahai Sa'labah. Sampai 3 kali dinasihati oleh Nabi, tetap minta kaya, didoakan kaya oleh Nabi. Nggak taunya ketika kaya apa? Kufur, nggak mau mengeluarkan zakat, sampai turun ayat dari Allah tentang pengharaman mengambil zakat dari Sa'labah. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi jangan menyangka, maaf, jangan dikira sesuatu yang jelek itu kadang-kadang ada manfaatnya. Dan jangan menganggap Anda sesuatu yang baik menurut Anda itu ternyata baik. Mungkin itu mabarat buat kita. Ya, makanya para ulama itu mengatakan kalau saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, kemudian doa saya diterima oleh Allah Ta'ala, saya senangnya cuma 1 kali. Tapi kalau doa saya ditolak oleh Allah Ta'ala, saya senangnya 10 kali. Ya, kalau kita kan kebalik. Ya, kalau ditolak marah-marah. Ya Allah, ini nggak sayang sama saya sudah doa nggak didengar doa saya sama Allah Ta'ala. Mungkin ngeluh kita. Tapi kalau ulama enggak, orang soleh enggak. Mereka kalau diterima doanya senangnya 1 kali. Tapi kalau ditolak senangnya 10 kali. Kenapa? Karena
kalau diterima doanya itu karena pilihannya dia, makanya senangnya satu kali. Tapi kalau doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, itu melarikan diri. Sudah miskin, nggak punya apa-apa, cuma punya satu kuda yang dipelihara, kudanya lari. Akhirnya orang-orang di kampungnya ini kasihan, mereka semuanya datang untuk menghibur, maksudnya jangan sedih. Maksudnya hartanya satu-satunya itu kuda. Tapi ketika dihibur, si miskin ini malah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi orang-orang kampung ini heran, ini aneh. Kudanya hilang, malah mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Seminggu kemudian kudanya yang lari ini, yang hilang ini, bawa kawanan kuda liar puluhan ekor kembali lagi ke rumahnya. Jadi kudanya yang satu yang hilang ini dapat seminggu kemudian kembali lagi ke rumah si miskin ini sambil bawa puluhan ekor kuda yang liar. Langsung jadi kaya raya. Kaget orang-orang kampung, loh. Ini kemarin kudanya hilang satu ekor, nggak tahunya kembali dapat seminggu kembali bawa kawanan kuda yang liar. Wah, langsung orang-orang berbondong mengucapkan mengucapkan selamat sama si miskin ini. Langsung jadi orang kaya, Pak. Kudanya banyak. Ya, dijinakan dijual. Kuda ini kayak kendaraan sekarang, kayak mobil. Ya, mobil Anda Pajero hilang satu, langsung kembali 30 Pajero umpamanya. Sampai nggak kaya. Ya, coba kayak Pajero seperti itu. Ya, langsung kembali, langsung jadi kaya ini orang miskin. Ya, nggak lama kemudian si miskin ini ya punya anak. Ketika menjinakkan kuda liar, salah satu kuda liar, nggak tahunya kakinya kena tendang sama si kuda ini, langsung patah, Pak. Langsung patah kakinya si anak ini. Wah, orang-orang datang lagi berbondong-bondong di rumahnya si miskin itu yang jadi orang kaya itu, mengucapkan bela sungkawa, kasihan anaknya kakinya patah karena kena tendangan kuda yang liar yang mau dijinakan itu. Tapi si orang tersebut sambil mengucapkan juga alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya, anak saya cuma patah kaki, sambil mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang kampung bingung lagi, ini laki-laki ini. Ya, kemarin kudanya hilang, mengucapkan alhamdulillah, sekarang anaknya kakinya patah, mengucapkan alhamdulillah. Gak taunya seminggu kemudian ada raja dengan tantaranya datang ke desa tersebut nyari pemuda untuk dijadikan wajib militer, untuk ikut wajib militer. Semua pemuda diambil di kampung tersebut kecuali anaknya ini karena patah tulang. Patah tulang gak diambil oleh raja untuk wajib militer selama 5 tahun. Jadi semua pemuda yang di kampung tersebut diambil oleh raja wajib militer, jadi militer selama 5 tahun. Ternyata Pak, alhamdulillahnya juga ada manfaatnya. Kalau ini anaknya nggak patah tulang, jadi militer 5 tahun. Ya, jadi militer. Ya, ternyata ada hikmahnya. Bahasanya ada hikmahnya. Ya, jadi jangan dikira semuanya itu yang terjadi kepada kita kalau jelek itu jelek, bukan. Berarti ada hikmahnya di depan. Ya, ada hikmahnya. Tinggal kita aja syukur sama Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau orang yang soleh itu Pak, mengucapkan alhamdulillah itu bukan ketika dapat nikmat saja, walaupun dapat musibah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau musibah diucapkan dengan alhamdulillah ini, kedepannya bisa menjadi lebih baik bahasanya untuk mereka. Dengan memuji Allah, maka insya Allah kedepannya ada barokahnya. Jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa kok patah tulang? Oh, itu nggak mati ya, Pak. Kenapa kok patah tulang? Ya masih syukur, tabrakan umpamanya patah tulang. Coba nggak patah tulang, ya, coba nggak patah tulang. Kalau nyawanya yang hilang, ya. Kadang-kadang kita jangan beranggapan sesuatu yang jelek. Kadang-kadang bisa lebih parah, ya. Bisa lebih parah. Ya. Jadi orang-orang dulu itu tidak mau mengucapkan alhamdulillah itu ketika hanya dapat nikmat, ya, walaupun dapat musibah mereka tetap selalu mengucapkan alhamdulillah, ya. Sampai pernah dikisahkan, ya, ada Syarih As-Sakoti, ya, Syarih As-Sakoti ini muridnya Ma'ruf Al-Qadhi, seorang sufi besar memang Syarih As-Sakoti ini. Jadi Syarih As-Sakoti ini Pak memang dikisahkan pada waktu itu punya toko, ya, punya toko dia di pasar. Nah, di pasar itu kebakaran.
Ya, terjadi kebakaran. Akhirnya Sari Sokoti dengar kalau pasar ini kebakaran. Sedangkan ada tokonya di pasar itu. Akhirnya ketika di tengah jalan dia berangkat ke pasar, ya, di tengah jalan ketemu seseorang, bertanya gimana keadaan di pasar. Wah, terbakar hebat, ya, banyak yang terbakar. Terus Sari Sokoti tanya gimana kalau toko saya. Oh, kalau tokomu nggak ada masalah, tokomu tidak terbakar, cuma toko yang lainnya kawan-kawan kita banyak yang terbakar. Sari Sokoti ini langsung mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ternyata toko saya tidak terbakar. Ketika mengucapkan alhamdulillah, Sari Sokoti ini langsung sadar, berarti bahasanya dia ini egois. Yang penting punyanya dia selamat, punyanya kawan-kawannya nggak selamat, nggak diurus. Jadi seakan-akan alhamdulillahnya ini menghina temannya yang lain yang terbakar tokonya. Langsung sadar, Pak. Loh, kalau kita mengucapkan alhamdulillah kan sebenarnya kan nggak salah. Karena harta kita tidak musnah. Bahasanya kan kalau rumah tetangga kita umpamanya maaf di perkampungan kita rumahnya terbakar, rumah kita nggak kena. Kan normal kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Normal apa enggak? Normal. Karena kita memuji Allah berarti harta kita dijaga sama Allah Ta'ala. Cuma Sari Sokoti ini nggak mau. Dia ketika mengucapkan alhamdulillah langsung sadar kepada Allah Ta'ala dia. Berarti dia ini seakan-akan menghinakan. Yang penting temannya kena terserah, yang penting punya dia selamat. Akhirnya ketika sadar mengucapkan alhamdulillah karena tokonya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, punya kawan-kawannya itu terbakar, Sari Sokoti ini langsung istighfar kepada Allah untuk mengistighfari hamdalahnya saja. Itu selama 30 tahun. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah itu, dia kira ucapnya alhamdulillah ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Karena dia egois mengatakan yang penting punya dia selamat, yang lainnya terserah. Bahasanya seperti itu. Dianggap dosa besar. Dia mengucapkan alhamdulillah ini oleh Sari Sokoti ini dianggap dosa besar. Dia langsung istighfar kepada Allah Ta'ala selama 30 tahun non-stop. Cuma gara-gara dosa yang dia ucapkan dari kalimat alhamdulillah. Bayangkan ulama itu berpikirnya ke sana. Berpikir walaupun hal sepele itu dari kalimat alhamdulillah, ya. Padahal maaf kalau untuk ukuran orang awam seperti kita pantas Pak kita mengucapkan alhamdulillah itu pantas. Rumah kita nggak kerampokan, tetangga kawan kita karena depannya kerampokan, kita mengucapkan alhamdulillah, pantas sebenarnya. Kalau ukuran syariat, tapi kalau ukuran orang sufi, orang makrifat nggak mau seperti itu. Berarti itu namanya penghinaan terhadap kawan-kawannya. Kalau penghinaan berarti dosa besar menurut mereka. Bayangkan, itu Sari Sokoti membaca istighfar 30 tahun cuma gara-gara dosa alhamdulillah itu aja. Sebenarnya nggak dosa dia, cuma menurut dia dosa. Ya, itu bedanya orang tasawuf dengan orang syariat. Ya, kalau tasawuf itu main ke hati mereka. Ya, kalau syariat kan sesuai syariat saja. Yang penting dihukum fikih seperti ini ya sudah. Tapi kalau orang sufi nggak mau. Ya, seperti dalam hukum syariat Pak, maaf. Pohon, Anda punya pohon mangga. Pohon mangga Anda ini menjolor ke jalan atau ke tetangga Anda. Itu dalam hukum fikih bukan milik Anda sudah. Mangga yang keluar ini momennya rumah saya, kemudian mangga saya jolor keluar atau jolor ke samping rumah tetangga, itu haknya tetangga, bukan hak saya lagi sudah. Itu dalam hukum fikih. Jadi kalau tetangga ini ngambil sah-sah aja. Ya, karena itu hak miliknya dia. Kenapa? Pohonnya mengganggu, mestinya dipotong, jangan sampai jolor ke rumah tetangga atau jolor ke jalan. Cuma walaupun dalam fikih diperbolehkan, tapi kalau orang sufi nggak mau, dianggap barang subhat itu. Dianggap barang subhat yang bisa mengurangi nikmat dia ibadah kepada Allah Ta'ala, bahkan bisa diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, dianggap makan barang haram. Ya, itu menurut orang sufi. Tapi kalau menurut fikih nggak apa-apa. Kira-kira Anda ambil yang mana? Fikih. Oh, langsung fikih. Langsung fikih. Tapi kalau orang syariat, orang sufi Pak nggak mau Pak. Ya, karena itu bukan haknya dia, walaupun jolor ganggu, mereka tetap sabar. Kalau mau ngambil harus izin dulu dengan tetangga yang milik. Walaupun dalam fikih itu milik kita, milik tetangga. Yaitu pikiran orang sufi bahasanya, orang yang sudah ma'rifat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang tidak sesuai fikih aja disikat, ya.
Mangga di dalam rumahnya orang lebih sikat, bukan di jalan lagi, di dalam rumah dipancang, ya dirampok. Apalagi yang di pinggir di jalan. Ya. Jadi kalau orang-orang dulu ini memang pikirannya luar biasa. Ya, tidak salah mereka jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan untuk kita selalu membaca kalimat tasbih, yaitu kalimat subhanallah. Ya, ini kalimat yang luar biasa kata Nabi Muhammad SAW. Kalimatan khafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Yaitu ada dua kalimat kata Nabi Muhammad yang sangat ringan diucapkan, kemudian di mizan nanti timbangannya sangat berat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan diucapkan, gak susah. Kemudian nanti di hari kiamat timbangannya memberatkan mizan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahasanya zikir itu tetap kita baca Pak, walaupun fadilahnya beda-beda, itu zikir-zikir tetap kita baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar. Kenapa? Fadilahnya beda-beda. Fadilahnya beda-beda. Makanya dianjurkan kita untuk selalu berzikir dengan berbagai macam-macam zikir. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk kalimat tasbih. Nah, ini bisa memberatkan mizan. Ya, mizan ini Pak besarnya luar biasa ya. Dalam riwayat mizan ini lebih besar daripada langit dan bumi. Ya, bisa dibayangkan. Mizan ini lebih besar daripada langit dan bumi. Bumi dengan langit pertama lebih besar langit pertama. Langit pertama digabung dengan bumi masih lebih besar langit kedua. Langit kedua digabung dengan langit pertama dengan bumi masih digabung jadi satu, masih lebih besar langit ketiga. Begitu selanjutnya sampai langit ketujuh. Jadi langit ketujuh ini lebih besar daripada gabungan 6 langit plus bumi. Itu mizan lebih besar daripada gabungan langit dan bumi. Bisa Anda bayangkan besarnya seperti apa mizan ini? Ya. Besarnya luar biasa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mizan ini Pak, walaupun besarnya lebih besar daripada langit dan bumi, nimbang amalan seberat debu pun bisa. Timbangan kan itu kan harus sesuai Pak. Ya, Anda timbang beras, pakai ya timbangan beras yang kiloan. Kalau mau yang kuintalan, ada timbangan beras yang kuintal. Kalau Anda maaf ya nimbang beras kiloan pakai timbangan beras yang kuintal itu yang besi itu, tahu Anda? Apa namanya? Timbangan apa itu? Gantung ya, yang biasanya untuk timbangan barang ekspedisi itu. Pak, Anda coba pakai timbang sekilo, setengah kilo pakai itu, nggak angkat Pak. Harus sesuai. Itu untuk berat yang berat-berat. Untuk 10 kilo umpamanya, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, pantas pakai timbangan itu baru bisa ngangkat. Kalau sekilo nggak ngangkat itu. Ya. Begitu juga kalau Anda punya timbangan yang sekilo, 2 kilo itu, yang timbangan apa untuk beli tepung yang biasa apa itu kan ada yang kecil itu ya, yang bulat itu. Coba beras 1 kuintal Anda taruh di situ, langsung hancur timbangannya. Nggak bisa, karena nggak mampu, harus sesuai dengan kapasitasnya. Emas, timbangan emas lebih kecil lagi timbangannya emas itu. Ya, gram-graman. Coba timbangan emas itu suruh untuk apa beras 1 kilo, 2 kilo, langsung hancur, nggak tahan. Emas timbangannya lebih kecil. Cuma kalau emas yang 1 gram itu, coba Anda taruh ke timbangan 1 kilo, nggak ngangkat Pak. Nggak ngangkat. Apalagi mau ditaruh ke timbangan gantung itu. Emas 1 gram ditaruh di timbangan gantung, tambah nggak ngangkat lagi. Tapi subhanallah, mizan lebih besar daripada langit dan bumi. Timbangan seberat debu pun ditimbang oleh mizan. Bisa dibayangkan? Jadi maaf nanti di hari kiamat itu tidak ada orang yang didolimi siapapun. Ya, maksudnya tidak ada orang yang didolimi. Kenapa? Timbangan mizan ini timbangan kebenaran sudah, nggak bisa ditipu lagi. Ya, maaf kalau di pengadilan ada timbangannya itu masih bisa ditipu itu Pak. Ya bahasanya maaf walaupun nggak semuanya. Pokoknya yang berat uangnya itu yang dibela.
ya. Atau yang jabatan yang tinggi dibela, yang lobby-lobbyannya kuat. Tapi kalau orang biasa nggak sesuai Pak, kadang-kadang Pak ya, maling ayam 6 tahun, koruptor 2 tahun. Maling ayam berapa harganya? Koruptor yang ratusan miliar itu cuma 2 tahun kadang-kadang di penjara. Ya kenapa? Ya main biasa. Itu timbangan bohong-bohongan gambarnya aja. Makanya nggak salah kan, orangnya kan pakai tutup mata itu. Ya, ditutup matanya. Kenapa? Nggak ngelihat ya. Pokoknya yang penting mana yang berat, ngasihnya yaitu yang sudah dibela. Ya nggak salah kalau pakai menutup mata bahasanya. Ya, seperti itu. Ya, tapi itu bukan di sini. Yaitu di India, ya kan. Yang sering-sering kalau di sini insya Allah enggak. Karena saya nggak pernah ngalami. Ya. Di mizan itu subhanallah nggak ada yang didolimi. Ulama ini beda pendapat. Apa timbangan seberat debu ini apa sih? Amalan seberat debu itu apa? Kebaikan dan kejelekan seberat debu ini apa gitu? Ya. Sebagian ulama mengatakan senyum. Senyum itu adalah amalan seberat debu. Jadi kalau Anda ketemu saudara Anda tersenyum, itu ibarat amalan seberat debu, remeh tapi ditimbang oleh Allah Ta'ala. Begitu juga, tapi kalau Anda melihat teman Anda masuk ke dalam lumpur, Anda senyum, itu juga dihitung. Senyuman penghinaan. Dosanya bakal dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau senyum hati-hati, jangan sembarangan senyum. Ya, kalau senyum karena senyum penghormatan nggak ada masalah, tapi kalau senyum penghinaan, tertawakan orang, itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu amalan yang dianggap oleh para sebagian ulama hitungan debu, yaitu senyuman. Ya, jadi kalau senyuman penghormatan membawa nikmat, tapi kalau senyuman penghinaan, nah ini hati-hati nih, dihitung dong dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti di mizan, setelah di mizan baru nanti lengkap jembatan Sirat. Ya, mizan ini lama Pak, timbangnya Pak. Satu orang itu bisa 1000 tahun kata Nabi Muhammad. Satu orang itu bisa 1000 tahun. Kita ini antrian nomor berapa kira-kira? Ya, jangan dikira antrian di Polres, di Capil. Ya, kalau saya di Capil, Polres nggak pakai antri, langsung masuk jadi gratis lagi, bikin SIM apa segala macam. Punya kenalan. Di hari kiamat loh, siapa kenalan kita? Apa kenalannya? Satu orang bisa 1000 tahun Pak ditimbang. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad, nanti sepertiga umatku masuk surga tanpa dihisab, tanpa dimizan. Ya Allah, wajarmin minhum. Mudah-mudahan kita masuk seperti yang ya. Nanti yang sepertiga yang kedua kata Nabi Muhammad ditimbang dulu. Setelah ditimbang baru bisa masuk surga. Yang ketiga ditimbang, banyak dosanya masuk neraka. Ya, jadi sepertiga umat Nabi Muhammad nanti yang pertama nggak pakai ditimbang, langsung masuk surga, biogori hisab, ya, langsung masuk surga. Jadi dibangkitkan di padang mahsyar, langsung masuk surga mereka. Sepertiga itu. Nanti ada yang sepertiga harus dihisab dulu, ditimbang. Ini yang lama ini. Ya. Tapi masih lumayan. Sepertiga yang kedua ini setelah ditimbang, kebaikannya banyak, masuk surga. Yang ditimbang yang terakhir sudah ditimbang masuk neraka lagi. Ya sudah ditimbang masuk neraka. Ya kalau ditimbang masih masuk surga nggak ada masalah. Ini dicuci dulu dalam neraka, baru dikeluarkan, baru dimasukkan surga. Ya waliyadzubillah min dzalik. Ya. Ketika Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ini, ya kata Nabi Muhammad, nanti sepertiga umatku yang pertama masuk surga tanpa dihisab. Sahabat Ukasha langsung angkat tangan. Ija'alna minhum ya Rasulullah, doakan aku termasuk golongan sepertiga yang pertama. Kata Nabi Muhammad, engkau termasuk sepertiga yang pertama. Kata Nabi Muhammad. Sahabat yang lainnya langsung angkat tangan, aku juga ya Rasulullah, aku juga. Kata Rasulullah, nggak bisa kebalap dengan Ukasha dulu. Ya nggak bisa. Yang sudah dapat jaminan tanpa dihisab adalah Ukasha. Kata Nabi Muhammad SAW. Ya ini menunjukkan kalau kita melihat sesuatu hal yang baik, langsung doa sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya termasuk seperti itu. Mudah-mudahan termasuk. Ya umpamanya kalau mendengar fadilah sholat duha, tahajud, atau fadilah bisa baca Quran, pahalanya banyak, tasbih, baca hamdalah, langsung doa ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan hamdalah, saya bisa mengamalkan sholat duha itu, saya bisa mengamalkan tahajud. Itulah dianjurkan kita untuk seperti itu ya. Karena kata para ulama,
barang siapa yang ketika mendapat fadilah suatu ilmu kemudian dia berdoa kepada Allah supaya bisa mengamalkan, itu akan dibukakan 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu Pak kekuatan, yaitu kekuatan yang diberikan oleh seorang hamba untuk bisa beramal soleh. Ya, kalau Anda ini umpamanya maaf duduk di sini ya, datang dari tempat Anda ke sini, itu namanya memang taufik, kekuatan. Itu adanya kekuatan. Kalau Anda cuma tahu ada pengajian tapi nggak mau hadir, umpamanya itu masih ada hidayah tapi belum dikasih taufik. Ya, tapi kalau Anda bisa hadir, itu namanya taufik. Kemudian ketika hadir Anda tahu ada fadilahnya bacaan hamdalah umpamanya. Kemudian Anda amalkan. Nah, ketika Anda mengamalkan itu namanya Anda dapat taufik, kekuatan untuk mengamalkan. Cuma kalau dengarkan fadilahnya saja, itu namanya Anda dapat hidayah. Jadi cuma dapat petunjuk, belum tentu orang yang dapat petunjuk itu bisa ngamalkan. Makanya minta hidayah, taufik dari Allah Ta'ala, dikasih petunjuk dan kemampuan untuk mengamalkan. Dan orang ketika duduk di majelis ilmu mendengarkan suatu ilmu kemudian dia berdoa untuk bisa mengamalkan, maka dibukakan 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pintu kekuatan luar biasa dia oleh Allah taala untuk bisa mengamalkan suatu ilmu. Bahasanya seperti itu. Karena orang hadir pengajian ini Pak, kan ada yang diamalkan, ada yang cuma dengar aja. Ada yang mengamalkan, ada yang cuma dengar, yang penting hadir. Ngamalkan nggak ngamal nggak ngurus, yang penting hadir. Ada yang seperti itu masih hidayah saja. Tapi kalau dia bisa mengamalkan, ini namanya taufik. Ya, makanya kalau bisa setiap dapat ilmu itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Cepat atau lambat, insya Allah kita akan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih, ya, hamdalah dan tasbih. Dan tasbih ini termasuk bacaan seluruh makhluk ya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di langit, bumi ini sering bertasbih. Ya, sholatnya malaikat itu kebanyakan baca tasbih. Kemudian hewan-hewan itu semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi seluruh makhluk itu sholatnya dengan tasbih. Ya, dengan bacaan subhanallah. Bahkan dalam hadis dari riwayat Abu Darda bahwasanya tidak ada burung atau hewan ikan atau yang lainnya yang diburu, jika dia tidak bertasbih maka dia akan terkena dengan si pemburunya. Jadi maaf kalau ada burung yang kena panah, kena tembak, itu burung yang tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada ikan yang kita pancing kena, itu ikannya tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Itu dalam riwayat hadis. Ya. Jadi kalau ada hewan, umpamanya kita berburu rusa, umpamanya berburu payau, umpamanya, kemudian terkena dia, berarti dia tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada hewan yang terkena buruan oleh seseorang kecuali dia menyia-nyiakan tasbih kepada Allah Ta'ala, kata sahabat Abu Darda. Nah, jadi kalau kita dapat ikan, marah ini gara-gara kamu nggak tasbih, salahmu sendiri. Makanya kamu saya pancing. Ya, dalam riwayat yang lain tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada burung, ya bahasanya hewan yang kita buru, kemudian ikan yang kita pancing, kalau terkena itu berarti mereka tidak bertasbih atau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada diriwayatkan dalam hadis Sahih, ya, Sahih Bukhari, bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, dia mengeluh tentang dunianya. Jadi dunianya ini susah, dia usaha bangkrut. Pokoknya rezekinya ini urusannya kerjaannya setengah mati, susah terus, gak dapat nikmat dia. Dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya kata Nabi Muhammad, fa'ina anta min sholati malaika wa tasbihil khalaiq. Kalau kamu rezekimu tentang duniamu ini susah, di mana kamu ini? Berarti kamu tidak melaksanakan sholatnya malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk. Seandainya engkau melakukan sholatnya malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk, niscaya engkau akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini resep dari Nabi. Maka dia bertanya, apa sholatnya malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk ya Rasulullah? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kerjakan ini, kata Nabi Muhammad, ketika kamu setelah melaksanakan sholat sunnah fajar dan sebelum sholat subuh, baca 100 kali, maka dunia akan datang merangkak dengan sendirinya kepada dirimu tanpa engkau susah payah, kata Nabi Muhammad SAW.
lancar rezekinya urusannya setelah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, sholat fajar atau qobliyah subuh itu sama ya. Itu Anda baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Baca 100 kali kata Nabi. Setelah 100 kali Anda baca, baru Anda sholat subuh, sholat fardu subuh. Barang siapa yang mengamalkan ini tiap hari kata Nabi Muhammad, maka dunia akan datang merangkak dengan sendirinya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini resep dari Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, itu resep dari Nabi. Kalau ingin lancar rezekinya, usahanya baca ini subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah 100 kali. Ya, antara sholat fajar dan sholat fardu subuh. Makanya jangan langsung qomat, habis qobliyah langsung qomat, jangan. Duduk dulu zikir. Kadang-kadang orang nggak paham. Oh cepetan, nanti subuhnya habis. Ya dilihat dulu, kalau on time subuhnya nggak ada masalah. Ya, jadi kadang-kadang orang pikir on time sholatnya, tapi nggak tahu fadilah. Ya. Jangan dibaca. Ini kalau di pesantren Pak, di Jawa dibaca ya. Setelah baca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kan? 40 kali itu sunnah dari Nabi. Ya, anjuran dari Nabi. Ya. Kalau orang mempertanyakan, kasih hadis ini. Memang ada hadisnya, ada masalah. Makanya kalau bisa itu jangan langsung qomat. Kalau subuh itu dikasih waktu sedikit, mungkin 10 menit, 15 menit baru qomat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia bisa menjalankan fadilah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bersin tadi, seandainya kita bersin dan kita mengucap alhamdulillah, namun kita nggak tahu di sekitar kita itu ada orang dia mendoakan kita atau tidak. Apakah kita juga membalas doa yang diberikan oleh yang tidak bersin? Terus sebaliknya, umpama ada orang bersin, kita tidak tahu kalau dia mengucap alhamdulillah, apa kita juga boleh mendoakan karena kita tidak tahu. Jadi disunahkannya ketika Anda mendekatkan. Ketika Anda mendekatkan sendiri, ada orang mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan Anda membalas dengan kalimat alhamdulillah. Begitu juga ketika Anda bersin mengucapkan alhamdulillah, kalau Anda dengar ada orang yang mendoakan Anda ya rahmatullah, baru Anda doakan ya ditutup. Jadi kalau ketika dengar, kalau dengar ya enggak, ya itu disunahkan ketika kita dengar. Tapi kalau kita husnudon umpamanya, kita dengar walaupun cuma pelan bahasanya, silakan, tidak ada masalah. Yang penting kita dengar walaupun pelan, ya, atau ya yakin. Tapi kalau nggak dengar sama sekali, tidak usah. Ya, jadi kalau ada teman yang mungkin bersin, dia nggak ucapkan alhamdulillah, diingatkan. Ya, jadi kalau ada kawan yang bersin nggak baca alhamdulillah, langsung diingatkan baca alhamdulillah, biar dia baca. Ketika baca baru Anda doakan. Jadi disunahkan untuk diingatkan ketika dia bersin. Ya, dan kalau bersin maaf ditutup ya. Kalau bersin ditutup dengan tangan, jangan disembur ke mukanya orang. Ya, kalau bersin ditutup. Ya, itu sunahnya. Karena itu memang sunnah dari Nabi. Karena kalau bersin ini kan penyakit, bahasanya virus. Ya, jangan sampai virus ini menyebar kan lewat udara. Makanya disunahkan untuk ditutup ketika bersin. Ya, ditutup dengan mulut, dengan tangan kiri. Kalau bersin ditutup seperti ini. Kalau menguap dibalik. Ya, kalau menguap pakai ini telapak bagian apa ini namanya? Telapak bagian luar ya. Kalau ini telapak tangan bagian luar. Jadi kalau angok, ya bahasanya itu ditutup dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan, ya, tapi tangan kiri bagian luar. Ya, jangan seperti ini ya. Yang sunnah itu yang diajarkan Nabi seperti ini. Kalau ngantuk Anda itu angok, ya itu ditutup. Jangan nggak ditutup. Ya, disunahkan untuk ditutup. Ya, kalau nggak ditutup takut kemasukan setan nanti. Ya, mulutnya terlalu besar nanti setannya masuk. Ya, jadi disunahkan untuk
ditutup ketika angok atau bersin. Kalau bersin seperti ini, tapi kalau ketika angok ya apa? Menguap ya, menguap. Nah itu ditutup dengan tangan bagian luar. Kalau tangan kanan ini nggak usah ikut-ikutan, ya karena ini bagian kuman. Kalau bagian kuman itu kan urusannya tangan kiri. Walaupun cebok kan kuman tangan kiri urusannya. Jadi kalau bagian kuman itu tangan kiri. Karena di sini ada sterilnya, ada bahasanya antiseptiknya. Untuk bacaan doanya itu dia sama wanita sama. Ya sama ya. Terus kalau menguap itu ada nggak doa khususnya supaya tidak kemasukan dewa? Ya sunahnya ditutup. Ya sama sebenarnya mengucapkan alhamdulillah sih. Menguap ini ada manfaatnya juga sebenarnya. Ada manfaatnya. Jadi disunahkan tetap mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika bersin menguap itu mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya intinya ketika Anda melakukan menguap atau apa itu disunahkan untuk berzikir. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Jalan ya. Waalaikumsalam. Tadi tentang hewan yang berzikir, saya pernah lihat kalau semut itu paling banyak zikirnya ya, zikir bertasbih. Nah, makanya jangan kita membunuh semut kan, seperti itu ya. Jadi yang terkait dengan tadi apa? Jadi kalau keinjak itu berarti nggak tasbih. Ya. Kalau intinya ya di sini yang di hadisnya dari Abi Darda itu masalah hewan yang diburu. Tapi mungkin juga kalau semut yang diinjak ya mungkin dia tidak berpikir kepada Allah Taala, akhirnya kena injak mungkin juga. Ya, cuma hadisnya yang di sini masalah berburu. Jadi tidak ada hewan burung yang di darat maupun yang di laut jika terpegang oleh seseorang itu berarti dia menyia-nyiakan tasbih, berarti tidak bertasbih. Yang mungkin juga seperti semut itu. Mungkin semut itu ketika kena injak mungkin dia tidak bertasbih kepada Allah Taala. Makanya kita nggak dengar bahasanya hewan. Ya seperti itu. Yang kedua, maksudnya cicak gitu. Kita kan apa namanya berpahala kalau kita ya itu ada sebenarnya gini ya. Memang kalau dalam syariat ya cicak itu ada yang mengatakan dibunuh itu berpahala, tapi itu pun masih khilaf antar para ulama. Ya, tapi intinya gini ya, kita ini jangan suka membunuh hewan yang tidak membuat kita bermadarat kepada kita bahasanya. Kalau cicak itu bahasanya tidak bermadarat kepada kita, nggak usah kita bunuh. Tapi kalau ada yang bermadarat, umpamanya bahasanya tawon, ya nggak taunya nyerang langsung masuk dalam rumah Anda, mau nyerang Anda, mau nyerang anak, nah itu Anda bunuh nggak ada masalah, karena itu bermadarat. Kayak ular umpamanya, maaf, ya nggak taunya ular ini ganggu masuk rumah Anda, mau gigit Anda, mau gigit anak, umpamanya Anda bunuh, umpamanya bisa Anda bunuh, silahkan, nggak ada permasalahan. Jadi kalau bisa itu, kalau menurut ulama, selama hewan itu tidak mengganggu kita atau bermadarat kepada kita, jangan kita bunuh. Ya, kecuali kalau yang bermadarat. Memang dalam hukum fikih boleh bunuh seperti cecak, tikus, itu nggak ada masalah. Ya, tapi bahasanya kalau memang tidak bermadarat lebih baik kan jangan, kecuali yang bermadarat. Ya umpamanya kecuali rumah Anda sudah digigit tikus lubang di mana-mana, kurang ajar ini tikus ini. Ya silakan, nggak apa-apa Anda bunuh. Karena apa, sudah berlebihan ini, rumah lubang-lubang semuanya dari kayu ini, hancur semuanya dengan tikus atau curut, Anda bunuh nggak ada masalah, karena madorot bahasanya seperti itu. Jadi selama tidak bermadorot tidak usah. Ya walaupun cicak madorotnya apa? Madorotnya nggak ada, paling-paling kan cuma kotorannya aja yang jatuh ke rumah bahasanya cicak itu, kotorannya aja jatuh. Itu masih ada khilaf antara para ulama. Ya, karena kan dianggap berpahala, pahalanya dari mana gitu. Ada yang mengatakan memang berpahala, gitu. Tapi ada khilaf. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik jangan. Ya seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan ulama besar Hujatul Islam. Dia ada seorang yang pernah bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali di surga. Ya, dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Ditanya Pak Imam Ghazali, kamu ini dapat nikmat dari mana? Apakah dari ngarang kitabmu, apa dari ibadahmu atau yang lainnya?
Kata Imam Ghazali, ya saya dapat nikmat dari Allah Ta'ala ini karena sesuatu hal yang remeh, yaitu saya pernah ketika menulis kitab Ihya, ada nyamuk atau lalat yang lagi nempel ke tinta saya untuk minum. Kata Imam Ghazali. Kemudian saya biarkan itu, saya biarkan nyamuk itu atau lalat itu saya biarkan untuk minum dari tinta saya. Ketika sudah selesai kenyang, hausnya hilang, dia terbang, kemudian saya tulis kembali. Gara-gara perkara itu dosa saya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi Imam Ghazali ini dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya. Bahasanya bukan karena ibadahnya yang banyak, bukan karena kitabnya, gara-gara membiarkan nyamuk atau lalat yang lagi minum di tempat tintanya, dan dia berhenti. Dibiarkan dulu ini nyamuk lalat ini, setelah selesai kenyang baru dilanjutkan lagi tulisannya. Kan bahasanya kan apa, nyamuk lalat ini kan ganggu kita bahasanya kan. Sebenarnya kalau kita bunuh nggak ada masalah, boleh aja. Cuma karena dibiarkan oleh Imam Ghazali, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa, kalau nggak perlu jangan dibunuh. Ya, dan ulama-ulama sufi nggak mau bunuh. Walaupun di rumahnya ada puluhan ekor tikus, nggak mau bunuh dia. Kalau kita nggak ada seperti itu. Ya, kita sesuai syariat. Kalau kita hukumnya hukum syariat. Kalau orang sufi nggak mau. Ya, walaupun puluhan ekor tikusnya di rumah itu banyak, betul nggak mau mereka bunuh. Ya, ngusir aja nggak mau. Kenapa? Kalau ngusir pindah ke tetangga, takut dosa. Bayangkan pikirannya itu gimana? Sampai kalau di rumahnya itu ada puluhan ekor tikus, nggak mau diusir, nggak mau dibunuh nggak mau, diusir juga nggak mau. Kalau dibunuh takut dosa. Ya, padahal sesuai fikih nggak ada masalah ini. Ya. Tapi mereka nggak mau. Diusir pun itu tikus nggak mau. Kenapa? Takut pindah ke tetangga. Nanti tetangganya yang kelapakan, dia berdosa gara-gara tikus di rumahnya pindah ke rumah tetangga. Kalau kita nggak ada kirim salam, mau pindah ke tetangga, mau kemana nggak bolos, yang penting jangan masuk rumah. Itu kalau kita ya seperti itu maksudnya. Jadi kalau nggak ada perlunya lebih baik ya jangan bunuh hewan yang bermasalah. Ya itu aja. Kalau tidak bermasalah jangan dibunuh. Waalaikumsalam. Masalah dagang seperti gelang atau kalung-kalung yang kayak sekarang itu produk-produk NCA itu kan bahwasannya itu bisa menyembuhkan penyakit atau segala macamnya lah. Kita sebagai sales itu kan meyakinkan, misalkan kita sales nih, kita meyakinkan bahwasanya produk ini bisa menyembuhkan ini segala macam. Itu apakah tidak mengganggu ke ke akidah atau ke ini menjerumuskan orang gitu, termasuk syirik atau gimana itu? Jadi gini ya, kalau memang batu itu ada khasiatnya untuk kesehatan, nggak ada permasalahan. Memang ada batu-batu yang bisa manfaatnya untuk kesehatan, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, batu-batu yang bermagnet, bahasanya itu pasti ada manfaatnya. Makanya kadang-kadang Rasulullah kan menganjurkan kita kan, oleh para ulama kan ada cincin-cincin yang bahasanya ada khasiatnya, ada manfaatnya, kayak virus, terus apa yang lain-lainnya itu kan ada manfaatnya bahasanya untuk kesehatan, dan itu diteliti oleh para ulama bahasanya. Jadi mereka tidak menganjurkan untuk memakai cincin itu bukan untuk keren-kerenan, bukan. Memang ada manfaatnya. Dan memang kalau ada umpamanya batu-batu yang dibuat gelang, kan kalung untuk batu-batu kesehatan, nggak ada masalah selama itu memang betul untuk kesehatan. Yang jadi permasalahan itu batu ini memang menyehatkan, tapi bukan untuk menimbulkan penyakit-penyakit tertentu kemudian dimasukkan ke dalam brosurnya. Ini namanya pembohongan publik bahasanya. Terlalu membesar-besarkan produknya bahasanya. Nah ini nggak boleh. Berarti kita berbohong. Wah ini bagus, ini bisa menyebabkan penyakit jantung umpamanya. Ya, nggak taunya orang pakai itu ya nggak sembuh-sembuh penyakitnya jantungnya. Ini namanya pembohongan publik bahasanya. Nggak boleh. Ini namanya mengurangi keberkahan dalam berdagang. Dan nanti kalau masalah syirik atau tidak syiriknya itu sebenarnya keyakinan kita masing-masing. Jangankan pakai batu itu, Anda aja kalau ke dokter, maaf, wah saya sudah ke dokter itu nggak sembuh, ke dokter itu nggak sembuh, kesini sembuh, ini hebat, itu syirik namanya Anda.
Berarti Anda yakin dokternya yang hebat, sama seperti batu gitu. Kalau Anda yakin batu itu yang menyembuhkan, itu Anda namanya syirik. Tapi kalau batu atau dokter itu cuma perantara saja, fasilitas saja, itu nggak ada masalah. Semua itu kembali ke pribadinya masing-masing sebenarnya. Nah, jadi itu maksudnya kalau dijelaskan ya bilang kalau ini memang yang menyembuhkan semuanya Allah Ta'ala. Siapa tahu dengan perantara ini Anda cocok, umumnya nggak ada masalah. Ya, jadi kalau mau syirik-syirik kan bahasanya, kalau ada orang mengatakan ini dokter hebat ini, saya kemanapun banyak menyembuhkan pasien ini, kemana-mana nggak sembuh-sembuh, kesini sembuh, itu sudah syirik. Berarti Anda yakin yang menyembuhkan bukan Allah tapi dokter ini itu sudah syirik namanya. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, jadi bukan masalah batu aja, itu intinya kembali ke masalah hati. Kalau Anda cuma yakin ini perantara, itu nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Seperti Khalid bin Walid itu dalam hadis sahih ketika berperang, kopiahnya jatuh. Kopiahnya itu ada imamahnya ya, jatuh. Ketika jatuh kopiah imamahnya dicari oleh Khalid bin Walid. Kata sahabat, ya Khalid, kamu perang dulu, jangan bingung, cari imammu, kopiahmu. Nanti kalau sudah selesai perang, cari pasang lagi. Khalid bin Walid tidak mau, tetap dicari di tengah-tengah perang dulu, dipakai kemudian perang lagi. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu di tengah-tengah perang kok bingung cari kopiah? Kata Khalid bin Walid, karena di kopiah itu ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semenjak saya menaruh rambut Nabi Muhammad di kopiah saya selalu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat rambut Nabi Muhammad SAW. Nah, bayangkan, Khalid bin Walid ini sebenarnya kalau ngomongnya salah bisa dianggap syirik. Tapi Khalid bin Walid tidak syirik. Kenapa? Dia mengatakan berkat rambutnya Nabi, saya selalu dikasih kemenangan oleh Allah Ta'ala. Yang kasih kemenangan siapa? Allah Ta'ala. Bukan rambutnya Nabi, cuma berkat rambutnya Nabi. Tidak ada masalah. Itu namanya tabarukan. Ya, katanya tabarukan. Dalam bahasa istilah itu tabarukan dengan sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga kalau Anda seperti kalau bahasanya yang ada pengobatannya, mungkin Anda tabarukan bahasanya maaf dengan obat, dengan dokter, fasilitatornya, itu nggak ada masalah. Tapi tetap keyakinannya dengan Allah Ta'ala yang menyembuhkan seperti itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Yang penting jangan dibohongkan ke publik. Kalau umpamanya cuma buat pegel-pegel, nanti ini bisa buat ginjal, buat liver, bagus. Nah, ini terlalu berlebihan. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Yang penting batu itu memang betul untuk kesehatan. Ya, biasanya banyak itu seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadzal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا لك الحمد انك سبحانك وتعالى انك الرحيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Nanti untuk minggu depan Jumat dimasukkan hari Minggu ya. Minggu malam Senin tanggal 2 ya. Karena tanggal 3-nya ada acara di mana? Di Bulungan. Ya, ada acara di Bulungan. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk Ibu Sulka binti Karimun yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, batin, dan juga mungkin jika ada anak-anak kita, ya, istri kita, suami kita, orang tua kita, kawan kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, batin. Allahumma ishfi anta syafi wa afiyata wa afiyata shifa ila shifa'u shifa ya Rasulullah wa ala Allahumma salli samawati bil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan shifaiha nurul absar wa tiri wa qutul arwah wa tayyiha wa ala alihi wa sallam bismillah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad